Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha. Rekan-rekan, hari ini hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023. Saya ngonten ini di pagi hari jam-jam 6.30 ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sampai dengan pagi ini ya. Semoga waktu dan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa kita pergunakan untuk sebaik mungkin untuk berkarya dan berkontribusi untuk kehidupan kita. Semoga jadi amal soleh dan pahala. Amin. Rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya sedikit ingin sharing ke rekan-rekan tentang masalah riba kemarin ya. Jadi rekan-rekan, dari pengalaman saya kemarin ya, yang saya lihat ya rekan-rekan ya. Nah, setelah saya membangun sebuah lembaga keuangan mikro syariah ya, banyak hal-hal yang saya pelajari di situ ya rekan-rekan ya. Memang kalau namanya pinjaman itu ya, kalau misalnya udah minjamkan seseorang ya, memang kata ustaz atau ulama ya, mungkin ada hadisnya juga ya kan, manusia itu gampang dipinjami tapi susah bayar. Sebagian kecilnya itu yang amanah ya rekan-rekan ya. Jadi kalau manusia itu udah dipinjamin itu susah bayarnya ya. Semua hal ya, semua orang ya gitu ya. Sebagian kecil lah yang amanah. Jadi kalau saya sarankan ke rekan-rekan, kalau seandainya ada yang meminjam, misalnya Pak, lupa saya mau pinjam 70 juta, nanti mungkin jam bulan sekian saya bayar. Ya bagusan bukan kita pelit atau gimana ya. Bagusnya kita bantu semampu kita. Pak, ini Pak 500.000 Pak, ini untuk membantu Bapak ya kan, meringankan kebutuhan Bapak untuk pinjaman, kayaknya kita belum bisa bantu Pak gitu kan. Ini enggak bukti saya bisa membantu Bapak gitu ya. Jadi ya ini ikhlas Pak, nggak usah pinjam ini untuk Bapak gitu kan. Nah, seperti itu rekan-rekan, jika ada yang meminjam karena mungkin dilihatnya kita lumayan, uangnya banyak mungkin ya, dilihat dari luar ya, jualan kita maju ya, usaha kita lancar, ada karyawannya, punya apa ya kan ya. Kalau saran saya rekan-rekan ya dibantu aja sebisanya ya. Jadi nggak usah sampai pinjam sampai 70 juta atau 60 juta kita ya, kita bantu aja 500.000, ada 500.000, 500.000, sejuta ada sejuta, kita bantu ya tanpa ngarepin imbalannya. Udah bantu aja lah. Paling kalau dekat ya kan, itu memang susah sekali ya menolaknya secara halus ya. Jadi kemarin saya seperti itu, saya bantulah ini sekian ratus ribu ya Pak ya untuk bantu Bapak, tapi saya nggak bisa bantu untuk pinjamannya Pak ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada dibantu pinjaman, nanti tiba-tiba beliau nggak bisa bayar, nanti hubungan kita sama dia nggak enak, apalagi itu tetangga atau mungkin pelanggan dekat kita ya kan, langganan kita ya kan, itu nanti hubungannya nggak enak. Bagus seperti itu rekan-rekannya ya. Kalau misalnya dia awal kelihatannya kurang itu sih, kurang smooth sih, kurang kurang enak sih gitu. Cuman lama-lama nanti dia pahami, oh ya ternyata ya yang dibilangnya betul ya. Makasih banyak ya Pak ya, syukur nggak jadi kasih pinjam ya. Kalau nggak kemarin nggak saya bisa saya bayar kembali uangnya pinjamannya gitu. Seperti itu rekan-rekan. Jadi masalah pinjaman atau pembiayaan hampir sama ya rekan-rekan di lembaga ribawi ya. Jadi pengalaman kemarin ketika mendirikan lembaga keuangan mikro lembaga keuangan syariah gitu kan, itu terakhir kan saya meminjamkan pembiayaan itu untuk tante saya ya, bibi saya nggak usah bilang siapa ya. Jadi ya saya mikir nggak mungkin ini macet ya kan, nggak mungkin ini macet atau bermasalah pembiayaannya ya. Apa yang bisa dikata ya, Allah berkehendak ya kan, tiba-tiba pembiayanya macet ya kan. Nah itu saya kemarin udah bilang juga, boleh ini pembiayaan syariah, kita nggak bisa kasih uang, tapi kita kasih sewa tempat gitu kan. Kita sewa dulu rukonya, baru kita jual sama bule, plus margin akad ijarahnya, keuntungannya ya kan. Nah alhamdulillah ya kan, macet ya kan kondisinya. Jadi saya harus membayarin tiap bulan itu sebesar 500.000 lah nyicil. Nah, itu pelan-pelan lah nyicilnya ya kan, dari hasil keuntungan atau uang operasional saya lah, itu disisihkan ya. Semoga aja bisa menginspirasi rekan-rekan ya rekan-rekan. Jadi nggak ada yang bagus ya gitu kalau ada ribawinya.
Jadi terakhir tiap bulan saya nyicil untuk membantu lunasin hutang itu bibi saya, itu bule saya itu ya. Nah yang kedua masalah ribawi ya, hutang piutang ya. Nah itu, jadi saya lihat banyak rekan-rekan di dekat saya, sekitar saya, banyak orang yang lari malam, maksudnya lari malam itu pergi meninggalkan hutang ya kan. Jadi sedih juga ya kadang-kadang melihat dia rekan-rekannya, dia dipinjamin 500.000 ya kan, satu ya lembaga keuangannya berkedok operasi kan. Berkedok, garis bawahnya berkedok operasi ya, minjam 500.000 selama 30 hari ya, yang dikasih cuma 450.000 ya kan. Dia besok udah nyicil ya kan. Nah itu pengembaliannya mungkin 600.000, 700.000, 650.000 ya kan, 30 hari atau 45 hari ya kan. Nah satu koperasi ya, satu lembaga keuangan yang berkedok koperasi ya rekan-rekan. Jadi habis itu ternyata diketahui sama lembaga ribawi itu yang lainnya ya kan, yang berkedok operasi kan. Jadi dikampak kasih lagi 2 pinjaman, habis itu kawannya lagi tahu dikasih lagi pinjaman lagi 3 fasilitas, habis itu dikasih lagi 4 fasilitas, habis itu dikasih lagi apa ya, BUMN yang pinjaman ya kan, habis itu dikasih lagi lembaga keuangan konvensional lainnya. Terakhir utangnya menumpuk hampir 5, 6, 7 fasilitas ya kan. Terakhir lari rekan-rekan. Di tetangga saya itu udah beberapa orang yang seperti itu ya rekan-rekan. Jadi saya antisipasi ke rekan-rekan yang pelaku usaha mikro ya kan, yang merintis usaha, yang udah jalan usahanya ya, jangan terbuai sama pinjaman mikro ya, yang kecil-kecil. Bu, perkenalan Bu, nggak usah, saran saya nggak usah. Bagus apa yang ada aja kita manfaatkan. Ada uangnya 4 juta, ya udah modalkan itu aja ya kan. Saya kemarin bolak-balik orang lembaga keuangan yang berkedok koperasi itu nawari ke saya ya kan, Pak ini Pak perkenalan Pak ya kan, 500.000, 1 juta atau 2 juta, nggak ada kan jaminan Pak, cuman fotokopi KTP ya. Tapi kan kalau misalnya kita harus bayar tiap hari kan gitu ya kan, malu kalau seandainya kita ditagih ya kan, nggak bisa bayar, malu kan sama tetangga kanan kiri kan, sama masyarakat ya kan. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi apa ya, kalau menurut saya jangan terbuai sama pinjaman-pinjaman seperti itu, apalagi pinjaman online ya. Banyak kejadian case yang apa ya, membuat hati kita miris ya rekan-rekan. Itu cara penagihannya juga luar biasa apa keras gitu. Habis itu sanksi sosialnya ketika kita pinjam mengajukan pinjaman online, habis itu nggak terbayar sama kita ya kan. Nah kan mereka tuh tanam aplikasi di handphone kita ya kan, nah, belum approve ya kan. Nah aplikasi yang kita ditanamkan ke kita itu, yang udah kita download di aplikasi ya kan, itu kan nyedot nomor handphone kita ke pinjol atau penyedia pinjaman online tersebut ya kan. Jadi itulah diteleponi semuanya ya, termasuk saya yang nggak kenal orangnya itu ditagih, tetap ditagih kalau pinjol ya. Misalnya Bapak P yang tinggal di Peda Tanjung Rawa, dan nelpon ke saya ya kan, Pak minta tolong Pak Andoko ingatkan Bapak P ini yang tinggal sini supaya bayar angsurannya kan. Berapa pinjamannya? 3 juta. Kalau gitu kan malu kan, ya, pinjaman segitu ya kan, sampai ditelepon orang lain ya kan, yang nggak kawannya, familinya, tetangganya kan, padam kita ya kan. Kalau seandainya kita ya seperti itu kan, itu malu kita ya kan gitu. Jadi saya wanti-wanti rekan-rekan, kayak Bismillah ya, Insya Allah ya kan, saya nggak bakalan mau pinjaman ribawi lagi ya, Insya Allah ya. Semoga Allah teguhkan prinsip saya dan kuatkan saya dan keluarga ya rekan ya. Nah, apalah gunanya kalau seandainya kita itu hidup kaya tapi nggak tenang, hidup kaya tapi nggak berkah ya. Semoga aja jangan ada pinjaman-pinjaman online atau pinjaman ribawi atau pinjaman yang lembaga keuangan atau yang lainnya rekan-rekan ya. Jadi itu dari saya rekan-rekan, jangan ada pinjaman ribawi ya, jangan sampai terulang pengalaman saya, cukup saya ya kan yang mengalaminya, dan rekan-rekan yang berada di lembaga keuangan ataupun mungkin yang nasabah atau apa konsumen yang terdahulu yang udah pernah pinjam ya kan, dan merasakan ya kan kesulitan dan apa ya hukuman dari Allah ya rekan-rekan ya.
Mungkin itu aja dari saya rekan-rekan, ngulas konten hari ini ya kan. Lanjutan dari konten kemarin ya kan. Pengalaman saya ngeri banget di ketika bekerja dan usaha ya. Ini part 2 ya. Itu aja dari saya rekan-rekan. Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki berkah melimpah, keluarga sehat-sehat, sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan berbakti ya kan, yang bisa mendoakan anaknya, orang tuanya ya kan. Dan semoga usaha rekan-rekan maju ya, rekan-rekan. Mungkin itu aja dari saya rekan-rekan. Saya kira dengan wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara usaha.